dari sidang hari ini sebenarnya masih berkaitan dari beberapa minggu dan bulan yang sudah berjalan inilah. Jadi memang para hakim menuntut untuk, bukan menuntut, masih menunggu dan melihat apa bukti-bukti yang bisa dibawa dari para pihak ya. Kalau dari keluarga kami sendiri kan istilahnya tergugat intervensi. Jadi memang pada intinya mereka menggugat BPN, tapi kami ikut tergugat karena memang yang digugat ya surat-surat keluarga kami. Jadi semua masih pemberian bukti, dokumen-dokumen bukti dari apa yang telah berjalan. Nah, setelah dari hasil sidang hari ini, memang akhirnya para hakim yang mulia sudah memutuskan bahwa memang semua dokumen dan apapun yang diperlukan untuk dalam buktinya sudah siap dan akan menuju kesimpulan. Tapi memang kesimpulan itu akan dilakukan 2 minggu lagi dalam bentuk online. 2 minggu lagi dari online. Nah, dari kesimpulan itu baru akan nanti adanya putusan, which is 2 minggu lagi. Jadi memang kemungkinan besar akan selesai sidang yang awal ini itu ada secara waktu 1 bulan lagi. Jadi memang saya sebagai warga negara yang baik selalu mengikuti dan selalu hadir tiap minggu untuk melihat perkembangan apa lagi yang terjadi. Dan sejauh ini dari hasil sidang hari ini adalah penggugat Riri dan tim kuasanya menuntut bahwa, jadi begini, dari surat yang awal di luar yang dikembalikan oleh AHY ya, ada 4 surat awal yang memang itu dikuasai keluarga. Mereka menuntut BPN karena mereka merasa adanya kesalahan dari BPN kenapa surat ini dikembalikan ke keluarga Nirina. Nah, seiring berjalan masing-masing menyiapkan bukti dan dokumen-dokumen yang perlu. Nah, pada minggu lalu itu akhirnya BPN membawa AJB palsu yang sudah membuat semua ini berjalan sampai akhirnya dituntutlah Riri dan para oknum notaris. Akhirnya mereka sudah dihukum dengan masing-masing hukumannya berapa tahun. Nah, di saat itu akhirnya terbukti bahwa memang peralihan dari surat dari ibunya Nirina ke Riri Kasmita itu melanggar aturan hukum Indonesia. Istilahnya ya penggelapan dokumen atau pemalsuan dokumen yang akhirnya dibuktikan oleh bapak-bapak dari BPN bahwa memang AJB-nya palsu, semua itu peralihannya tidak benar, yang akhirnya memang itu sudah diputuskan di sidang tahun 2022, di mana memang yang akhirnya mereka menjadi sudah terdakwa ya istilahnya, mereka ya udah terdakwa dan akhirnya mereka dipenjara. Nah, dari situ sebenarnya BPN kemarin sudah menuju ya udah kita bisa masuk ke tahap simpulan, tapi memang dari penggugat akhirnya masih memohon sekali lagi untuk mereka bisa membawa bukti lagi dan meminta untuk para bank, karena memang kan surat-surat tanah ini mereka agunkan ke bank, mereka sudah dapat duit belasan M. Nah, si bank ini diharapkan untuk ikut dalam sidang ini, tapi ternyata dari awal bank hanya datang di saat gelar perkara dan bank tidak mau terlibat lebih lanjut karena mereka sudah mengikuti aturan hukum di mana memang suratnya salah, tidak terbukti secara hukum itu suratnya resmi, dan akhirnya menuntut mereka untuk tetap membayar cicilan dari pinjaman itu tadi. Nah, di di sidang hari ini para penggugat membawa bukti yaitu berupa ya apalah itu, mereka sekian apa-apa, mereka menuntut kan surat ini sudah dikembalikan kepada keluarga, mereka merasa tanggungan itu tidak ada lagi kepada mereka menurut mereka. Nah, jadi mereka menuntut untuk ya udah, karena ini mereka sudah tidak punya barang yang bisa mereka agunkan, mereka menuntut untuk ya udah sita aja tuh tanah keluarga itu. Tapi dari pihak bank sendiri tidak, mereka merasa mau tetap cicilan ini tetap harus dibayar oleh Riri, yang jumlahnya belasan M ini harus tetap dibayarkan oleh Riri. Nah, minggu lalu para hakim sempat menanya, ya udah mana bukti cicilan yang udah kamu bayarkan? Dibawalah sama mereka hari ini, dan ternyata cicilan itu hanya berhenti di tahun 2020. Mereka sudah tidak mencicil ya, mereka sudah tidak melakukan kewajibannya. Akhirnya bank sudah menyatakan ya udah memang ini surat waktu dialihkan ke nama Riri illegal. Itulah mereka akhirnya memutuskan untuk ya udah memang ini surat dikembalikan ke keluarga Nirina. Sekarang kewajiban kamu Riri tetap harus kamu bayarkan.
belasan M loh, gokil nggak tuh? Jadi mereka tetap, jadi ya bank tidak mau terlibat lebih lanjut karena mereka merasa ya sudah sesuai aturan hukum. Riri CS harus tetap membayar cicilan ini. Nah, itu di hari ini mereka membawa bukti-bukti yang cicilan yang hanya berhenti di 2020, men. Sekarang udah 2024 loh. 4 tahun berarti mereka masih menunggak, dan akhirnya ya kita lihatlah kesimpulannya akan seperti apa. AJB palsu sudah dibawa di minggu lalu, dan saksi-saksi dari bank tidak mau hadir karena mereka menurut mereka ya semuanya sudah sesuai aturan hukum, semua udah sesuai aturan hukum, di mana memang harus dikembalikan ke keluarga Nirina cicilan, bukan keluarga Nirina yang harus membayar, kan kamu yang tanda tangan dengan saya. Jadi ya seperti itu hasil sidang hari ini. Saya mohon doanya deh dari semua rakyat Indonesia. Orang yang benar itu memang harus didukung dan didoakan untuk mendapat keputusan yang benar. Penjahat itu bisa dengan segala cara mengambil hak orang lain dengan tidak bertanggung jawab. Ya saya cuma mau titip pesan aja ke Riri dan CS. Sudahlah, udah cukup. Ini semua sudah dibuktikan. Kamu masih punya duit untuk bisa menggugat-gugat terus. Cobalah untuk sadar bahwa memang pada akhirnya bukan masalah kamu akan terus menggugat. Sudahlah, sadar diri, Ri. Ini bahwa memang ini hak dari keluarga Nirina. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu sudah terbukti di pengadilan bersalah. Sudah terbukti secara pidana kamu salah. Kamu mengalihkan semua ini. Kamu bilang keluarga sudah menikmati hasil uangnya. Lah ya uang mamanya Nirina, ya memang harus kami nikmati. Tapi kan memang akhirnya ini semua kemana-mana jadinya. Kalian sudah terbukti salah. Sudahlah, sudah. Jangan mengarang-ngarang kemana lagi. Dari hasil sidang ini kita tunggu aja. Dari sebulan lagi putusannya akan seperti apa. Tapi yang pasti surat itu sudah kembali ke keluarga. Sudahlah, nggak usah mengarang-ngarang dengan bikin ini bikin itu. Kewajibanmu membayar cicilan kepada Bank BRI dan BCA, silahkan dibayarkan. Tapi melihat dari pihak sana yang bisa dibilang masih menyangkal akan kesalahannya nih, gimana nih Bang? Ya Masih namanya juga katanya. ya namanya juga manusia, nggak ada yang mau kalah, apalagi ini berhubungan dengan duit belasan M ya. Kan dia harus tetap bayar tuh duit belasan M itu. Cicilannya berhenti tahun 2020 sebelum dia tertangkap. Berarti kan pada saat itu memang dia masih menikmati. Kita nggak tahu aset-aset mereka yang lain apa lagi. Dia masih sempat punya usaha frozen food, dia masih punya angkutan kota banyak, sempat masih punya usaha di Tanah Abang. Kamu punya semua itu karena mamanya Nirina gitu loh. Jadi ya itu hak keluarga Nirina. Udahlah, ada loh namanya karma. Udahlah, daripada memang karmamu semakin besar, sadar diri aja. Atau memang ada yang menunggangi kamu untuk terus push supaya memang mereka mendapatkan hak yang bukan haknya mereka gitu loh. Jadi ya kalau dari kami adalah kami berdoa terus untuk ya kami fight semaksimal mungkin untuk Tuhan itu pasti ada kok, memang benar, memang menyatakan bahwa memang ini memang hak keluarga Nirina. Almarhum mama itu memang sudah meninggal, tapi memang itu haknya keluarga Nirina. Riri, udah. Kamu dan keluargamu udah cukup. Kami nggak meminta apa-apa yang lain. Kami nggak blow up hal-hal yang lain yang banyak sekali yang nge-DM bilang Riri masih punya tanah Riri masih punya tanah di Sumatera Barat dan belum mas, sampai ada orang yang WhatsApp saya, omnya bilang saya tahu Riri itu masih punya aset di mana aja. Kalau mau ketemu saya buktikan. Mau dilihatin nggak WhatsApp ya? Boleh. Boleh ya. Mudah-mudahan masih ada ya. Bang, lalu menurut Abang ada aktor di belakang Riri ini? Itu saya nggak mau ambil pusing ya istilahnya. Terlalu menyita perhatian dan lain-lain. Saya tidak mau mau berspekulasi bahwa ada aktor ini dan aktor itu. Tapi memang yang pasti apa yang menjadi hak kami akan berjuang habis-habisan. Berjuang semaksimal mungkin. Terima kasih Mas Menteri AHY sudah bisa membantu, Pak Wamen juga sudah bisa membantu, dan para dirjennya. Ya, Pak Wamen Raja Antoni memang cukup baik untuk membantu kami menggiring sampai akhirnya hari ini, dan Pak Jokowi juga dengan ajudannya sudah membantu kami. Memang mereka mau memberantas mafia tanah. Jadi istilahnya saya nggak perlu tahu lah aktor di belakang seperti apa. Ya yang pasti yang kami hadapi kan sekarang
Riri dan keluarganya dan suaminya. Itu aja yang harus kami hadapi. Karena memang habis ini masih ada sidang lagi yang namanya 204, di mana tanah yang baru dikembalikan AHY itu kan ditempati oleh beberapa orang, dan mereka ternyata menggugat kami, which is kalau menurut kami itu salah banget lo menggugat kami. Kamu menggugatnya Riri, kamu kan belinya ke Riri. Kalau dibilang salah ya kenapa mereka nggak ngecek secara administrasi dengan baik. Dan yang anehnya lagi, kenapa lawyernya bisa sama dengan Riri? Itu kan conflict of interest. Masa iya bisa sama? Jelas-jelas dia beli dari Riri. Terus lawyernya Riri udah tahu seperti apa. Nah, kenapa lawyernya akhirnya membela orang yang membeli tanah dari Riri? Kan mestinya lu gugat Riri, nggak ada urusannya sama kami. Memang kami sudah dibantu oleh negara dengan prosedural yang benar. Kami bisa siapkan bukti-bukti yang benar bahwa memang sekelas menteri loh, Mas Ahaye nggak sembarangan lah bisa mengeluarkan surat seperti itu, ya kan? Begitu kan bisa dibilang tanah tersebut ada yang sudah dibangun rumah ya. Dan juga sekarang sertifikat dari tanah tersebut kan udah jatuh nih ke tangan keluarga abang gitu. Sempat ada eksekusi juga nggak sih bang? Belum. Kami belum melakukan eksekusi apa-apa. Memang sempat berbicara dengan para lawyer bahwa ya udah kita mediasi aja dulu mas, atau musyawarah. Kalaupun mediasi kan berarti minta surat rekomendasi dari hakim, atau musyawarah, ketemu dulu lah, ngobrol seperti apa. Kami belum melakukan. Kalaupun ada yang menuntut mediasi kan mestinya mereka yang istilahnya sowan ke kami untuk melakukan kira-kira mediasinya akan seperti apa nih, solusinya seperti apa. Belum apa-apa udah main tuntut-tuntut aja. Istilahnya nggak ada itikat baik di situ. Dan sedikit info, di saat sidang berjalan di tahun 2022, gugatan sudah masuk dari tahun 2021, tanah itu masih kosong ya. 2002 sidang berjalan, sudah tahu itu tanah sengketa. Mereka membangun rumah itu tahun 2022. Itikat baik nggak itu? Bener nggak? Maksudnya, itu tanah-tanah kosong loh. Kepemilikannya sedang dipertanyakan waktu itu. Statusnya lagi dalam disita oleh pemerintah. Tiba-tiba lu ngebangun rumah di situ. Itikat baik dari mana? Masuk akal nggak? Ayo. Agenda selanjutnya sebulan lagi akan jadi 2 minggu lagi kesimpulan. Setelah itu agenda selanjutnya adalah putusan dari para hakim. Memang itu online bentuknya, tapi saya akan update nanti seperti apa. Nirina juga akan update. Dan yang pasti agenda selanjutnya ada sidang yang namanya yang 204, yang tanah yang dikembalikan oleh HY itu. Jadi ini memang sidang terpisah. 4 surat pertama itu yang dikembalikan oleh BPN sebelum pemilu, yang sempat viral tuh, yang ribut-ribut di TikTok dan di Twitter dan Instagram. Agenda berikutnya adalah sidang 2 itu yang memang belum berjalan sidangnya, masih masukin dokumen semua istilahnya. Dan setelah ini masih ada sidang perdata di Jakarta Selatan. Itu saya akan update, di mana para pihak pembeli ini mereka menggugat kepolisian dan kejaksaan. Luar biasa, gokil. Polisi digugat sama mereka karena menurut mereka kenapa itu surat dikembalikan ke keluarga Nirina, bukan ke keluarganya mereka. Loh kan jelas soal putusan sidang bahwa itu illegal. Makanya juga para jaksa juga nggak mungkin dong ngembaliin ke orang yang secara tidak sah membalikan surat tanah ini gitu. Mungkin agak capek nggak sih bang dari abang dan juga Kak Nirina, apalagi kan ini bisa dibilang abang udah menang dari awal sampai sekarang juga, tetapi masih dari pihak sana masih terus menggugat dan menggugat. Kami nggak capek, yang namanya sesuatu hal yang benar kami terus berusaha, mudah-mudahan terus dibantu oleh Tuhan ya, dikasih jalan yang baik, jalan yang bisa, pokoknya kami bersyukur masih dikasih kekuatan, dikasih kesehatan untuk bisa menghadapi dengan baik. Kami terus berusaha untuk apa yang jadi hak keluarga, dan ini adalah contoh bukti juga untuk rakyat Indonesia. Berdoa terus, Tuhan pasti bisa bantuin. Ini insya Allah dikasih jalan yang terbaik. Bukan masalah saya mau cari tahu siapa di balik ini atau apa, tapi yang kita hadapi sekarang Riri CS. Ya memang kami akan terus jalani dengan baik. Dan minggu lalu itu hakim sudah mengarahkan kami dan para tim kuasa hukum untuk segera tuntut itu notaris-notaris yang kemarin membuat oknum notaris yang membuat pembalikan nama ini. Para hakim sudah memberi arahan segera laporkan mereka ke Departemen Hukum dan HAM. Jadi memang ya terima kasih para hakim yang sudah memberikan kira-kira step apa aja yang harus, bukan step apa yang mereka bilang, segera laporkan ini para oknum notaris yang sudah sempat masuk penjara ini. Mungkin yang terakhir bang, dari sana tadi
bilang katanya akan mengajukan PK nih bang, gimana nih bang? Ya, itu kan semua namanya juga angan-angan ya, cita-cita, harapan. Siapa sih yang berharap eh, semua orang pasti ingin menang, tapi saya yakin saya dan keluarga bisa dibantu oleh Tuhan. Insya Allah lah bisa untuk terus menjalani dengan baik. Kalaupun nanti ada PK atau apapun, kan kita bisa konsultasi dengan kami juga bisa mengajukan bahwa ini kan sudah terbukti mereka bersalah dan kalah ini kalah itu. Ya mudah-mudahan bisa dibantu oleh Tuhan dan ya kami akan terus posting ini boost dengan bantuan media. Terima kasih loh teman-teman media yang udah selalu membantu dan meliput ini dari tahun 2019. Udah 5 tahun kami menghadapi ini. Istilahnya apapun itu atas nama keluarga, saya sebagai seorang suami yang memang sangat terus support atas apa yang dimiliki oleh keluarga Nirina, ya kami berdoa mudah-mudahan dikasih jalan yang terbaik. Thank you ya, thank you Terima banget ya. kasih Mas Thank you banget ya. Ernest.